Aku lagi Mas Story Gamer. Sebelum kita masuk dalam topik bahasan hari ini, ada dua hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama, terima kasih dukungannya sampai 200 subscriber. Kalau teman-teman merasa bahwa kontenku ini menarik dan informatif, tolong dibantu di-share karena goal kita berikutnya adalah 300 subscriber. Yang kedua, ada sedikit gangguan teknis dalam masalah hardware. HP-ku dan komputerku bermasalah, jadi minggu ini dan mungkin minggu depan itu nggak ada streaming. Aku akan coba urus secepat-cepatnya supaya jadwal kita bisa kembali seperti normal, tapi nggak ada jaminan, tergantung dari service centernya. Nah itu aja, langsung masuk ke topik. Video kali ini itu tentang branded quick start. Kalau teman-teman nggak tahu branded itu kartunya masing-masing ngerjain apa aja, aku saranin masing-masing dibaca dulu. Oke, karena aku akan menjelaskan sedikit intrikasinya, contoh kombonya, jadi bukan breakdown dari awal ya. Fusion Deployment di sini kalau kamu go first, kamu bisa summon Cartesia, dia punya quick effect untuk fusion summon, bisa dodge targeting. Kalau kamu go second, Fusion Deployment bisa dipakai untuk summon Albas dan pakai kekuatannya untuk breakboard. Mini super poly lah ceritanya. Starter utamamu itu branded opening, cari Aluber, kemudian cari branded fusion. Kalau kamu udah punya branded fusion, target berikutnya yang paling bagus adalah branded lost untuk dicari lewat Aluber. Kalau misalnya kamu udah bisa combo starter, branded openingnya itu punya graveyard effect yang bisa bagus untuk melindungi monster fusionmu dari di-destroy. Kamu bisa dump branded opening pakai Albion atau pakai Saronir, tergantung kebutuhannya seperti apa. Kalau kamu punya branded lost di field, maka efekmu untuk fusion summon itu nggak bisa di-negate aktivasinya. Dan lawan juga nggak bisa merespon ketika kamu fusion summon. Jadi ini untuk tempo play beberapa kali itu bisa bagus. Masalahnya branded loss itu tidak memprotek efekmu dari efeknya yang di-negate. Aktivasinya doang yang nggak bisa di-negate. Jadi kalau kamu punya branded loss, kemudian kamu coba aktifin branded fusion, lawan masih tetap bisa Ash Blossom. Jadi itu kelemahan terbesar deck ini. Lubellion bisa di-discard dari tangan, kemudian kamu bisa narik Magnamut, kamu bisa narik Druid's Worm tergantung kebutuhannya, atau kamu bisa narik Saronir kalau misalnya Saronir nanti dijadikan material atau untuk discard fodder. Kalau dia ngehit graveyard, dari tangan pun bisa. Maka kamu bisa ngedump satu Bestial atau satu branded spell trap. Banyak targetnya, yang tadi satu udah disebut branded opening, ada juga branded retribution, ini juga bisa didump lewat Albion, jadi nggak harus dari Saronir. Branded Retribution ketika ada di graveyard bisa membanish dirinya sendiri untuk recover satu branded spell trap dari graveyard. Ini bisa untuk recycle branded fusion atau untuk narik branded fusion kalau kamu nggak punya di tangan, kemudian kamu berusaha Aluber di negate misalnya. Bagaimanapun caranya, branded fusion itu starter terpenting di deck, jadi apapun harus usahakan dapetin dia. Mercurier di sini fungsinya banyak. Dia itu bisa untuk hand trap, di-add ke tangan, atau untuk target ketika di banish, kamu bisa +1. Springgun Skid itu searchable one-off, agak jarang dipakai karena dia itu nggak +1, nggak kayak Aluber, jadi kurang bagus dibanding Aluber. Kamu bisa search, entah lewat Mercurier, entah lewat Lost, kemudian kamu summon, itu biasanya dipakai untuk narik branded invite. Jadi Springgun Skid ini lebih ke arah extender dan bukannya starter. Starter utamamu tetap aja opening, Aluber, fusion. Super Poly nggak perlu dijelasin lah ya, board breaking power. Branded Retribution ini kalau kamu bisa setup 2 monster di graveyard, kamu bisa pakai dia untuk counter trapnya efeknya. Tapi kalau nggak pun, kamu bisa dump dia untuk recover spell yang lainnya. Jadi dia multifungsi seperti itu. Branded Beast bisa di-search lewat Lubellion, kemudian pakai Branded Beast, ada Lubellion, kamu bisa dapat gratis 1 pop. Kalau misalnya kamu bisa recur Lubellionnya lebih enak lagi. Tapi kalau nggak pun, ini adalah outmu terhadap Floodgate. Branded in white, branded in red itu adalah fusion spellnya. Kalau branded in white itu bagusnya, kamu bisa banish material dari graveyard kalau kamu pakai Albas. Branded in white itu kan butuh 1 dragon. Sementara kalau ada Albas di graveyard itu ya udah memenuhi 1 dragonnya. Kamu bisa fusion summon banyak hal. Kalau misalnya branded in red, itu kamu harus setup graveyard pakai Despia atau Albas dulu. Tapi ini adalah line yang bikin Guardian Chimera dengan gampang. Kemudian kalau kamu pakai Ad Libitum untuk materialnya, kamu bisa recycle Mirror Jade. Jadi ketika kamu udah pakai Mirror Jade, kemudian kamu recycle, kamu bisa pakai lagi karena Mirror Jade itu tidak hard once per turn. Itu gunanya Ad Libitum. Kamu bisa setup Ad Libitum lewat Tragedy. Kalau untuk engine Bestialnya sih, Magnamut itu +1 dragon di end phase. Itu nggak perlu dijelasin. Druid's Worm itu kalau dari field desain ke graveyard, kamu bisa target 1 monster spesial summon lawan dan desain ke graveyard. Tidak destroy, jadi tembus destruction protection, walaupun kebanyakan monster yang punya destruction protection juga punya targeting protection, jadi perhatikan itu baik-baik. Saronir itu
biasanya cuma untuk discard fodder. Jadi ketika kamu punya Super Poly, atau kamu punya Albas, atau kamu punya branded opening, yang di discard yang paling bagus sih Saronir. Dan kamu bisa search Saronir kalau kamu punya Lubellion. Misalnya kamu punya 2 itu, setupnya seperti itu. Boldrake di sini tuh sebetulnya cuma untuk nama bestial aja, karena Boldrake nggak kayak Magnamut ataupun Ruiz Worm yang ngasih kamu advantage. Boldrake itu kamu harus men-tribute satu light atau dark moon kalau kamu mau membanish monsternya lawan. Enaknya adalah di-banish, tapi nggak enaknya, kamu juga nggak plus 1. Albion bisa dijadikan fusion material dari tangan, kemudian dari graveyard dia itu bisa ngedump entah branded opening, entah ngedump retribution gitu. Tapi kalau dari tangan kamu nggak jadikan fusion material, kamu bisa jadikan dia draw 1. Itu agak random, jadi hati-hati soal itu. Cartesia tadi aku udah singgung sedikit, bisa digunakan untuk protection, karena quick effect-nya itu bisa mendodge targeting. Jadi ketika misalnya kamu normal summon Aluber, kemudian di Imperm, kamu bisa dodge targeting pakai Cartesia. Tapi targetnya apa Cartesia? Cartesia itu bisa bikin Grand Guignol. Kalau pakai Aluber, kamu bisa bikin Masquerade alternatifnya. Kemudian kalau kamu bikin Grand Guignol, target biasanya itu ya bisa Saronir, atau bisa Albion, atau Brigran gitu. Atau bisa juga Garura. Kemudian kamu draw 1. Jadi Cartesia ini fleksibel dan kita harus pertimbangkan baik-baik situasi dan kondisi macam apa Cartesia kalau jadiin Grand Guignol kemudian mau ngedump apa. Karena itu juga akan membentuk play kita belakangnya. Untuk extra deck pemilihannya itu relatif standar. Hampir semua deck branded itu ya extra decknya seperti ini. Plus minus 1 kartu atau 2 kartu. Tapi ini yang paling standar, yang paling umum di bawah itu ini semuanya. Dragon, Garura, Dragostapelia untuk target Super Poly. Brigran, Albion bisa untuk descent, bisa untuk di special summon juga. Despian Qualities dan Proscanyon itu targetnya Grand Guignol. Tergantung situasi kamu minta yang mana bisa. Masquerade itu flex slotnya. Mirror Jade itu boss monsternya. Ini yang paling kuat karena non-targeting banish. Dan dia bisa nge-send satu monster dari extra deck ke graveyard untuk men-trigger entah Brigrannya, entah Albionnya. Lubellion itu kayak bridge untuk fusion summon banyak hal dan recover dari graveyard. Biasanya Lubellion itu dipakai untuk special summon Mirror Jade, makanya satu aja butuh karena bisa dipakai berkali-kali. Tapi kalau kamu Lubellion targetnya tidak men-shuffle dirinya sendiri, hati-hati, kamu cuma punya 1 di sini. Extra decknya rada terlalu sempit. Jadi ya, emang harus dipotong ya harus dipotong. Rainbloom ini adalah negate yang bagus, dan dia juga disruption quick effect. Berguna banget 2 efeknya. Yang pertama itu bisa menegate fusion, synchro, axis, atau link. Dan yang kedua itu bisa men-special summon dirinya sendiri atau Fallen of Albas. Kalau kamu special summon Fallen of Albas itu udah kayak mini Super Poly. Quick effect dua-duanya. Chimera itu pakai branded in red untuk recover Mirror Jade, bikin Chimera kamu bisa pop 1 atau pop 2, draw 1. Value-nya gede. Dan Proscanyon itu kebanyakan cuma untuk targetnya Grand Guignol. Kalau kamu bisa nyomot satu monster lawan dari graveyard gitu, ya lumayan lah. Penjelasannya segini aja, nggak usah terlalu panjang karena ini cuma quick start guide. 41 kartu ini adalah listnya Vector. Dia itu adalah deck helper untuk branded. Jadi dia membantu memberikan sampel deck list untuk teman-teman pelajarin deck ini. Dia itu nggak bawa regain ataupun banishment, tapi kamu bisa bawa kalau kamu mau. 2 kartu ini adalah kartu yang paling secara situasional kurang berguna. Karena regain itu terutama berguna kalau kamu udah bisa set up board. Ini untuk grind game-nya. Cuma kalau untuk grand game kita juga udah punya banyak tool yang lain, jadi sebetulnya perlu nggak sih regain itu. Kemudian banishment ini terutama berguna untuk mirror match, tapi sama juga untuk mirror match kita udah punya Super Poly, kita udah punya Fallen of Albas, jadi perlu nggak sih 2 itu? Kalau ada 2 kartu yang mau dipotong, ya silahkan potong. Kalau enggak, list yang 43 kartu ini hampir sama persis, cuma tambahin 1 regain sama 1 banishment ini adalah listnya Bravioli. List ini juga udah masuk Master 1, jadi terserah teman-teman mau pakai regain dan banishment atau enggak. Selain itu, karena di ban list juga udah keluar, kita akan kekurangan 1 branded fusion. Ya udah, karena list ini pas banget 41 kartu, untuk season berikutnya tinggal potong aja 1 branded fusionnya. 40 kartu lebih konsisten. Aku sendiri sebetulnya lebih senang deck 40 kartu, jadi dengan rasio seperti ini, ya udahlah nggak masalah lah. Tanpa regain dan tanpa banishment nggak masalah. Karena aku akan jelasin sampel kombonya masing-masing. Kemudian teman-teman kalau mau belajar deck ini yang perlu diingat itu harus fleksibel. Karena deck ini itu tergantung situasi, teman-teman harus pergi ke combo A, ke combo B, nanti aku jelasin masing-masingnya. Oke, sekarang sampel kombonya. Sekarang aku punya beberapa replay, untuk kita tunjukin aja gameplaynya tuh kurang lebih seperti apa. Oke, langsung aja. Oke, replay pertama kita, openingnya lumayan lah. Kita punya Aluber, langsung aja di normal summon, tarik branded fusion. Kemudian kita branded fusion, di sini kita bisa Albion Line. Targetnya itu Lubellion dan Albas untuk fusion.
Kemudian Albion Effect, Fusion Summon, Lobelion. Lobelion Effect, kita discarding openingnya aja untuk protection. Sayangnya kita di sini itu nggak punya Cartesia, jadi kurang dapat value, tapi nggak apa-apa. Mirror Jade, Lobelion, pasang Branded Loss. Aku pakai Branded Loss karena Super Poly itu value-nya gede kalau pakai Branded Loss daripada pakai Branded Beast. Pertimbanganku begitu. Ya set 5 pas. Nah udah salah kan, berarti harusnya Branded Beast kan. Udah nggak masalah. Kita bisa langsung set lagi Branded Beast-nya. Oh dia balikin Mirror Jade-nya, nggak masalah. Nah, kalau udah begini, Magna Mood. Oke, Torrential. Masih dapat value 1 dari Branded Beast-nya. Top 1. Mirror Force. Kayak apa ini? Ya udah, End Phase, nggak masalah. Lobelion. Kenapa Lobelion? Karena Lobelion juga bisa nge-search lainnya. Traptrix. Vera, Battle Phase. Oke. Dan kita bisa langsung Fallen of Albas dan di Solemn Judgment. Padahal kalau tembus itu bisa langsung jadi Mirror Jade, lumayan. Tapi ya udah nggak masalah. Lobelion. Harusnya Lobelion dulu untuk tarik. Well, kalau sekarang sih Druid Swarm aja udah. Finishing 1 di barrier, nggak takut, nggak masalah. Gini aja udah bagus kok. Visual Summon 1, ya apapun, destroy, udah biarin. Set, silahkan. Kamu plant dan insect ya. Jadi harusnya bisa aku bikin Mud Dragon kali. Ya udahlah, nggak masalah lah. End Phase, Branded Beast, balikin Branded Lost. Kalau kamu summon Insect Earth, aku bisa langsung bikin Garura. Enggak, dia punya Feather Duster, ya udah biarin. Into End Phase, Retribution, balikin Branded Fusion-nya. Untuk kartu lawan Branded Fusion, ya udah ini udah game pada dasarnya. Tinggal bikin Albion, Lobelion, Mirror Jade lagi. Udah kan? Nah itu dia Mirror Jade. Finish, attack, hook, dan gebuk. Grand game-nya deck ini tuh sangat kuat, jangan diremehkan. Di replay kedua, kita go second dan kita nggak punya hand trap. Tapi lawannya kelihatannya nge-break juga, jadi ya udah nggak masalah. Dengan opening seperti ini ya kita udah punya Cartesia pada dasarnya. Maxi, nggak masalah, ada Cold Buy. Cold Buy-nya bisa disimpan untuk Ash sih, tapi aku nggak yakin lawannya punya Ash. Ya udah nggak apa-apa, Maxi aja, kita berusaha OTK sekarang. Kalau lawannya punya Ash, kita masih bisa di posisi yang lumayan juga. Jadi nggak terlalu rugi. Di sini kayaknya aku masih kurang biasa dengan kombonya, jadi aku pikir aku go second. Aku pikir aku go first, jadi aku nggak pasang dalam attack position. Kita harusnya bisa Albion, Lobelion, Mirror Jade, baru pakai Cartesia-nya untuk dodge targeting. Jadi ini sedikit misplay di sini. Dan dia punya Bestial, hati-hati dengan itu. Ya udah nggak masalah, ayo kita bikin Dragostapelia aja. Aku end phase karena aku pikir itu turn pertama kita. Soalnya aku lupa kalau lawannya itu go first dan dia ngebreak. Aku kira aku yang go first. Gigantic Sprite. Kita negate. Dia bikin Elf. Ending siapa? Dragostapelia, pilihan bagus.
Elf, Magnamut. Well, habis itu dia scope. Kelihatannya susah juga kalau udah break, kemudian di bestial juga itunya, gigantiknya. Ini adalah replay ketiga dan replay terakhir kita hari ini. Kita mulai dengan Lubellion, ya udah Lubellion aja dulu, adding Druid Worm. Branded Fusion, kemudian di Maxi. Oke, nggak masalah. Kalau di Maxi kita masih bisa ke Rinbroom line. Nah itu, jadi masih pakai Mercurier dan Fallen of Albas. Kita udah set up Graveyard lah, udah lumayan. Habis itu tinggal set Branded Beast untuk ngebluff aja kali. Lawan Tyroman, oke. Scream, Perla Rhino. Untung kita masih punya Bestial. Yang sesuatu? Nggak, Agido hit. Oke. Oh, dia dapat ini, Halfness. Itu dia Halfness effect. Langsung aja di chain. Kita punya Tragedy effect dulu. Saronir effect. Oke, kalau gitu Druid Swarm aja. Dan dia punya Shuffler, jadi dia bisa melindungi dari Banishing. Oke. Kita buang Branded Opening untuk memprotek Rinbroom dari Distraction Effect. Nah, ini langsung kepake. Renoheart, Camping, Merly, kita masih punya Bestial kedua. Dan kali ini tembus. Dia bikin Redoer, oke. Arrow Face, serang. Dan aku masih bisa Special Summon, oke. Special Summon dirinya aja sendiri. Itu ditentukan ketika resolve, entah kamu mau Special Summon Rinbroom ataupun Fallen of Albas. Jadi kalau nggak hati-hati, kamu bisa nge-break boardnya seperti itu caranya. Ya udah, dia Kaleidoheart, serang. Itu pakai ini untuk pop Perla Rhino-nya. Hati-hati kalau lawan tier, back row-nya itu bisa floating, jadi jangan pop kalau tertutup begini, bahaya. And by face, Redoer narik Magnamut, ya udah nggak masalah. Kita bisa langsung cari aja Branded Vision-nya, kemudian Aluber, ya apapun biarin. Ada hit nggak? Nggak ada hit, ya udah nggak masalah. Kita bisa searching Branded Loss-nya. Renoheart, Kaleidoheart, shuffling kamu, biarin. Halfness, dan Renoheart lagi. Ya udah nggak apa-apa, masih punya Druid Swarm untuk Halfness-nya. Nah sekarang, kalau misalnya kita remove Druid Swarm-nya, kita bisa bunuh salah satu. Apapun itu. Ya masih Fusion Summon, oke, nggak masalah. Kid Kalos. Kid Kalos at apa? Kid Kalos at Halfness. Ini caranya play around Halfness. Pertama Branded Loss dulu, supaya lawan nggak bisa meng-counter kombonya, dan aku lupa total untuk men-trigger Lubellion. Harusnya aku Lubellion dulu, supaya aku dapat value dari Druid Swarm-nya. Masih misplay? Ya udah nggak masalah. Baru kita summon Cartesia untuk menginsulate combo kita. Habis itu kita tinggal Branded Fusion, Albion, gini ya, Albion, Effect, kan nggak bisa di-chain, lawan nggak bisa nge-chain Halfness. Branded Loss, lumayan lah. Adding Kit, habis itu bikin Lubellion, ya, begini. Kita pakai Rinbroom-nya, supaya Rinbroom-nya bisa di-shuffle. Pakai Mirror Jade. Habis itu Mirror Jade Effect, chain Cartesia, supaya lawan masih tetap nggak bisa ngerespon di chain berikutnya. Dan itulah caranya mengalahkan tier menggunakan Branded Loss. Sekali lagi aku tunjukin sampel decklistnya. Ini buatan Vector, seorang deck helper untuk deck Branded. Kalau misalnya kamu mau nge-add tadi Branded Regain, kemudian Branded Banishment, silahkan aja. Kalau aku pribadi, aku merasa bahwa mereka berdua agak kurang value. Jadi aku lebih menghargai konsistensi di 41 kartu, season berikutnya jadi 40 kartu. Ya udah nggak masalah, gini aja. Kalau video ini berguna untukmu, tolong dibantu share ke satu temanmu aja.
Dan aku cuma akan mengingatkan bahwa minggu ini dan minggu depan mungkin itu kelihatannya nggak jadi stream karena kendala teknis soal hardware. Jadi ya udah. Ngomong-ngomong, aku bahkan belum ngerjain festivalnya sama sekali. Astaga. Semoga aku masih punya laptop lama yang bisa dipakai untuk ngerjain festival. Tapi untuk hari ini ya itu dulu aja deh. Makasih udah nonton. Bye-bye.